Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kaum muda yang saya kasihi. Dalam minggu terakhir tahun liturgi ini, gereja mengajak kita merayakan Kristus sebagai Raja alam semesta. Sejarah berakhir melalui kerajaan definitif dan kekal dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Memang sejak awal penciptaan, Kristus bersama Allah Bapanya. Demikian juga halnya, Dia juga berada bersama Bapa pada akhir zaman. Untuk apa? Untuk mengadili semua bangsa manusia. Amin, Bapak Ibu? Amin. Nah, ketiga bacaan misa hari ini berbicara tentang kerajaan. Daniel dalam bacaan pertama menerima suatu penampakan. Ia melihat anak manusia menerima segala kuasa dari Allah. Dan bacaan kedua kitab Wahyu juga menyerukan Kristus adalah Raja. Sementara Injil tentang kisah sengsara yang menampilkan Kristus Raja yang direndahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Injil menampilkan Yesus dalam posisi direndahkan. Dia diadili, dia dituduh di depan penguasa Romawi. Dia ditangkap, diadili, dicemoohkan, disiksa. Dia dituduh sebagai provokator, musuh penguasa Romawi. Sehingga dengan demikian mereka berharap penguasa Romawi menghukum Yesus dengan hukuman berat, hukuman mati di kayu salib. Orang-orang Yahudi melaporkan hal-hal ini kepada Pilatus. Prokurator Romawi membuat angket apa saja tuduhan ini benar atau tidak. Mereka bertanya, apakah engkau raja orang-orang Yahudi? Yesus tidak menjawab, malah balik bertanya, apakah itu keluar dari dirimu sendiri atau orang lain yang menyuruhmu bertanya demikian? Pilatus menjawabnya, apakah aku orang Yahudi? Aku, bangsamu dan pemimpin-pemimpinmu membawamu kepadaku. Apa yang kau lakukan? Bapak, Ibu, bukan Pilatus yang mulai proses ini. Justru imam-imam kepala Yahudi yang membawa Yesus kepada Pilatus. Sering dalam masyarakat, orang yang baik, yang bekerja baik, justru dituduh sebagai orang berbahaya. Lalu apa saja yang baik yang dilakukannya dikritik, dituduh macam-macam. Lihat saja apa yang terjadi di negeri tercinta ini. Yesus akhirnya menjawab bahwa kerajaannya bukan kerajaan politik. Dia jawab itu kepada Pilatus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, tentu orang-orangku akan berjuang mati-matian agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Lihat, apakah orang-orangku membelaku? Sama sekali tidak, bukan. Dan Yesus sendiri tidak ada ambisi politik sama sekali. Ingatkah Bapak Ibu, ketika mujizat perbanyakan roti di padang gurun, mereka kenyang makan, dan orang-orang itu ingin menjadikan Yesus raja mereka agar bisa mengusir penjajah Roma. Mereka
Mereka yang ingin mengangkat Yesus sebagai raja, sebagai pemimpin duniawi. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri ke sebuah gunung. Di sana dia sendirian berdoa tentunya. Nah, sekarang saat ini dia di depan Pilatus. Pilatus memperhatikan, kok murid-muridnya diam saja ya, tidak berjuang untuk Yesus, membela Yesus. Engkau lihat, kata Yesus, aku sendirian. Aku tidak dibela oleh orang-orangku. Tentu saja Bapak Ibu di antara murid-murid, mereka mempunyai opini yang berbeda-beda dengan kejadian ini. Di Getsemani, ketika Yesus berdoa, Petrus berjuang membela Yesus memang, sampai menebas orang-orang, sampai ada orang yang terpotong kupingnya. Karena Petrus marah, dia tidak ingin Yesus direndahkan. Namun Yesus sama sekali tidak ingin dibela. Ia ingin melaksanakan kehendak Allah. Dia ingin melaksanakan kehendak Allah sepenuhnya. Dia ingin membangun kerajaan Allah bukan dengan kekuatan tentara, namun dengan persembahannya, dengan persembahan hidupnya. Kerajaan Allah beda dengan kerajaan duniawi, dengan kerajaan politik. Tentu saja Pilatus heran dengan jawaban Yesus. Lalu Pilatus ambil kesimpulan, jadi engkau raja bukan? Lalu kali ini Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku raja. Lalu Yesus melanjutkan berkata kepada Pilatus, aku lahir, aku datang dalam dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran ini yang Yesus ajarkan dan lakukan, yakni cinta kasih. Cinta kasih. Kebenaran yang diwartakan dalam perjanjian baru adalah Tuhan Allah itu kasih. Yesus membangun kerajaan kasih di bumi ini. Allah ingin di bumi ini dibangun kerajaan adil dan damai. Yang pasti, bahwa mereka yang terbuka akan kasih, mereka mendengarkan kesaksian Yesus dan menerima Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi, orang-orang inilah yang akan masuk kerajaan Allah. Yesus mengungkapkan kemuliaannya dalam situasi direndahkan. Kerajaan yang dibangun di atas kekuasaan-kekuatan senjata memang lemah, mudah goyah. Karena apa? Karena pasti suatu saat runtuh, hancur, dijatuhkan oleh kuasa politik yang lainnya yang juga berambisi. Yang pasti, kuasa Yesus tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Yesus, Bapak Ibu. Daniel dalam penampakan ia mengatakan, aku melihat putra manusia datang dari langit diiringi awan-awan. Dan dia dibawa kepada orang tua. Dan kepadanya diberi kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Semua bangsa, semua manusia, semua bahasa melayani dia. Kuasanya kekal. Kuasanya hebat, luar biasa. Dan kerajaannya kerajaan yang tak akan hancur. Dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara-saudari, penulis menuliskan bahwa kita semua diikut sertakan dalam kuasa Kristus.
dengan membebaskan kita dari dosa, kita disertakan dalam kerajaannya. Kerajaan Allah adalah kerajaan para imam. Kerajaan yang dibangun berdasarkan relasi dengan Allah. Melalui kurbannya Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yesus memberikan kepada kita kemampuan membangun relasi intim dengannya. Dengan relasi intim ini kita menjadi anak-anak Allah, bukan? Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Juga kitab Wahyu menyampaikan pewahyuan kepada kita tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ia datang untuk mengadili semua manusia. Dan dia datang untuk membangun kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, semoga firman Tuhan yang kita renungkan ini semakin meyakinkan kita akan kerajaan Kristus. Kita diundang masuk ke dalam kerajaannya. Tentu saja Bapak Ibu, dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, Tuhan memberkati kita. Tuhan akan mengadili kita secara adil. Dan yang melakukan kehendak-Nya, yang berkenan, yang mempersiapkan dirinya, yang berjaga-jaga, masuk dalam persekutuannya. Nah, semoga permenungan ini membantu kita menyiapkan diri kita selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Dan mari kita menyambut kedatangan Tuhan dengan persiapan khusus dalam masa-masa Advent ini. Dalam masa Advent ini kita akan dituntun, dibimbing melalui firman Tuhan. Dan akhirnya kita boleh menyambut, menerima Yesus dalam Natal nanti. Nah, renungkanlah, baca baik-baik firman Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Salam Romo Agus Inyoman Murtike SVD. Domus Orationis Arnoldi, Batu, Malang. Tuhan